Ada satu komentar menarik di video sebelumnya. Yuk coba tolong dibaca dulu. Oke, saya akan jawab pertanyaan tersebut. Sekaligus saya akan sharing kepada teman-teman gimana cara saya mendapatkan 250.000 hanya dari satu video yang viewsnya itu 7 ribuan. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru pertama kali ngelihat wajah saya di YouTube, nggak ada salahnya teman-teman tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifin notifikasi loncengnya. Biar nanti teman-teman selalu dapat informasi seputar edukasi YouTube. Karena di channel ini saya tuh udah banyak banget ngebahas tentang edukasi YouTube. Lebih dari 500 konten. Nah, sekarang saya akan tunjukkan videonya. Ini video yang dikomentari tadi ya. Cuman sekarang untuk penayangannya itu udah bertambah. Kemarin 7 ribuan. Sekarang itu udah naik jadi 8.100. Otomatis pendapatan juga naik. Yang awalnya 250 ribuan, sekarang udah 263 ribu. Ini hanya dari satu konten ini ya. Kemudian ada juga konten saya yang lainnya. Ini kita bandingkan ya sebagai studi kasusnya. Ini ada juga penayangan yang 7.700, tapi untuk pendapatannya sekitar 84.000 gitu ya. Jadi walaupun konten kita itu banyak yang nonton, bukan berarti gaji YouTube kita akan otomatis banyak. Faktanya, gaji YouTube itu dihitung berdasarkan penayangan yang dimonetisasi dan seberapa besar nilai RPM dalam sebuah video. Apa itu RPM? Yuk kita bahas. Misalnya studi kasus konten saya tadi ya. Ini kita buka konten tadi. Ini kan dapatnya 8.000 views dengan pendapatan sekitar 200 ribuan ya. Nah, kita masuk ke bagian pendapatan. Kita cek berapa RPM-nya. Sebelum kita cek RPM-nya, kita buktikan dulu bahwa pendapatan ini murni, ini dari iklan ya. Bisa teman-teman lihat, satu konten ini itu murni pendapatannya berasal dari iklan. Ada sekitar 263 ribu. Jadi besarnya 200 ribuan ini yang teman-teman lihat di konten saya sebelumnya, itu bukan berarti pendapatan dari video ini dari Shopee afiliasi gitu ya, atau dari Super Thanks, saweran, tidak. Tapi ini murni dari iklan halaman tonton. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ya. Kemudian di sebelah kanan ya itu ada namanya RPM. Nah, di sini satu konten ini menghasilkan RPM yang lumayan besar, 34.000. Ya, sedangkan untuk CPM-nya itu di 57.000. Nah, apa perbedaan CPM dengan RPM? Kalau CPM ini itu adalah pendapatan kotor kita setiap 1.000 penayangan. Jadi kalau kita dapat 1.000 penayangan nih dibayar sekitar 57.000 nih untuk konten saya yang ini. Itu pendapatan kotornya. Tapi yang dihitung untuk ke kitanya itu disebut dengan RPM. Nah, nilai RPM inilah yang berbeda-beda setiap video. Sedangkan untuk konten saya yang tadi, yang viewsnya mendekati 8.000, itu cuma dapat 84.000 ya. Kenapa seperti ini? Karena RPM-nya. Sekarang kita cek RPM-nya, masuk ke menu pendapatan, kemudian di sini kita lihat. Untuk pendapatannya, keseluruhannya itu kan 80-an ribu ya. Tapi sebenarnya yang dari iklan itu cuma dapat berapa nih? 65.000. Nah, sisanya 19.000 ini dapat dari program afiliasi. Ya, meskipun begitu, kalau kita cek di sini, ya, untuk CPM-nya itu justru cuma dapat 19.000. Kalau CPM-nya aja sudah rendah, apalagi RPM-nya. Makanya di sini RPM-nya kita cek hanya 11.000. Ini yang akan berdampak besar terhadap pendapatan kita. Intinya, semakin besar nilai CPM yang kita dapatkan di bagian ini, kemungkinan besar akan semakin besar juga nilai RPM yang kita dapatkan. Jadi di sini pendapatannya rendah cuma 80.000, itu RPM-nya 11.000, sedangkan di konten yang tadi itu RPM-nya lumayan besar, 34.000. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan teman-teman, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi CPM dan RPM ini? Kenapa bisa beda-beda gitu kan? Menarik nih, yuk kita lanjutkan. Ini udah saya siapkan untuk dokumennya. Nah, ini ada beberapa poin. Apa yang mempengaruhi RPM dan CPM? Yang pertama adalah niche atau topik video itu sendiri. Nggak semua topik itu punya RPM besar. Ya, ini maksudnya begini. Walaupun saya buat konten nih, niche-nya jelas nih, tema induknya adalah edukasi YouTube. Tapi nggak semua konten edukasi YouTube itu punya nilai RPM yang besar. Ini udah saya buktikan dari dua konten tadi kan. Nah, kenapa bisa beda? Karena setiap topiknya itu punya sasaran nilai harga iklan yang berbeda. Lalu muncul nih pertanyaan teman-teman. Jadi apa bang yang RPM-nya besar? Sabar, saya jelaskan satu-satu. Nanti di next slide saya juga akan bahas. Nah, kita lanjut. Yang kedua yang mempengaruhi itu adalah demografi, ya. Dari mana asal negara yang menonton video kita? Ini juga akan berpengaruh, ya. Kalau video kita dominan ditonton dari Indonesia, yaitu mungkin hanya standar saja untuk RPM-nya. Beda cerita kalau teman-teman punya konten nih, ternyata top satunya geografinya itu dari Amerika. Itu akan pasti jauh lebih besar untuk nilai RPM-nya. Untuk gambaran aja edukasi konten saya dengan traffic geografinya dari Indonesia, ini kita buka tadi, mana nih? Ini data tadi.
Yang 200.000 tadi, kita lihat audiensnya ya. Kita lihat untuk geografi. Nah, teman bisa lihat. Jadi pendapatan besar tadi bukan saya geografinya dari Amerika, justru dari Indonesia, 92% dari Indonesia gitu. Nah, ini ada apa kok bisa dia meningkat kan? Nah, itu nanti ada hubungannya sama pembahasan saya yang ini. Ya, jadi demografi juga akan mempengaruhi. Itu poin kedua. Poin ketiganya, adanya retensi. Bagaimana retensi video kita? Ada nggak mid-roll-nya? Iklan mid-roll. Apa itu iklan mid-roll? Nanti kita akan bahas. Ini juga ada hubungannya dengan durasi video. Nah, jadi sampai di sini teman-teman udah dapat bayangan ya, kenapa RPM itu bisa bergelombang, bisa banyak ya, bisa kecil. Apa yang saya lakukan dan gimana cara saya setting videonya? Nah, ini dia. Yang pertama saya lakukan adalah niat membuat konten. Ini udah pasti ya, saya mulai dengan niat ya. Jadi, niat membuat konten, kemudian kenapa saya niat dalam membuat konten? Karena menurut saya pribadi, membuat konten di YouTube ini seperti kita investasi konten. Ya, jadi kita menabung konten gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita membuatnya itu nggak serius gitu ya, justru berjalannya waktu yang kita kumpulkan tadi nggak serius juga gitu. Nah, jadi saya di YouTube ini sejak tahun 2017 ya, 2018 saya sudah monetisasi hingga saat ini. Bayangin udah banyak banget konten-konten yang saya upload dan dari situ semuanya menghasilkan uang sampai detik ini. Kemudian langkah kedua yang saya lakukan, saya akan memilih topik dengan RPM tinggi. Seperti penjelasan saya sebelumnya, itu kan beda-beda ya setiap topik gitu ya. Nah, jadi makanya saya filter lagi tuh. Nah, ada 5 bocoran nih, saya kasih bocoran sama teman-teman RPM dengan RPM tinggi ya. Yang pertama itu adalah topik konten yang membahas tentang keuangan dan investasi. Jadi kalau seandainya kita punya kemampuan untuk membahas tentang keuangan ya, finansial dan investasi, di Indonesia itu RPM-nya sudah lumayan banget. Apalagi kalau kita bisa membuat konten itu untuk global ya, dengan bahasa Inggris dan topiknya atau niche-nya di keuangan. Itu bisa 2 kali bahkan 3 kali lipat untuk pendapatannya gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya topik teknologi. Pasti banyak kan di YouTube orang-orang yang membahas teknologi. Ada juga edukasi. Ini termasuk saya, edukasi bisnis dan digital marketing. Kemudian ada properti, ada pengembangan diri dan produktivitas lainnya. Nah, sebenarnya ada masih banyak lagi nih jenis-jenis topik dengan RPM tinggi. Tapi saya cukuplah ngasih 5 gambaran besarnya aja gitu ya. Nah, kenapa konten saya ini tadi dengan views yang 8 ribuan bisa menyentuh di pendapatan 263.000, sedangkan yang ini itu cuma 84.000. Ini jawabannya dari topik dan niche-nya. Ya, karena konten saya yang ini yang AdSense dinonaktifkan permanen, waspada kebijakan baru, ini adalah topik video yang ada hubungannya sama keuangan, ada hubungannya sama AdSense. Makanya di sini RPM-nya cenderung lebih besar. Seperti yang saya tulis, keuangan itu nomor 1 ya untuk RPM yang tinggi. Sedangkan konten yang ini, yang 84.000 tadi, ini saya ngebahas tentang isinya sama, tapi video mereka viral kok bisa. Ini bahas views. Ya, jadi saya bahas views di sini, ini hanya sekedar edukasi. Saya udah tahu kalau ini untuk ditargetkan dari sisi RPM, itu sebenarnya kecil gitu kan. Nah, jadi jelas ya, ini studi kasus 2 konten ini sudah cukup jelas. Jadi itu alasannya kita harus bisa memilih topik dengan RPM tinggi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saya akan membuat durasi lebih dari 8 menit. Ya, ini ada hubungannya. Kenapa orang-orang itu banyak membuat konten lebih dari 8 menit? Bahkan ada yang membuat konten 8 menit lebih 1 detik. Ya, itu hubungannya sama ini. Kalau kita membuat konten lebih dari 8 menit, itu kita bisa aktifkan fitur mid-roll. Ya, mid-roll itu adalah fitur di mana kita bisa memasukkan beberapa iklan di video kita. Contohnya, misalnya yang mana ya kontennya, misalnya yang ini aja deh. Nih, misal kita buka konten yang ini. Ya, saya tunjukin fitur mid-roll-nya itu. Kemudian nanti di bagian sebelah kiri masuk ke penghasilan. Di sini ada namanya ini. Tampilkan iklan mid-roll selama video saya. Jadi ini kita bisa centang, bisa checklist. Tapi ini hanya berlaku untuk video yang durasinya lebih dari 8 menit. Jadi kalau video kita durasinya misalnya cuma 3 menit, itu nggak bisa. Ya, tapi di sini perlu catatan penting nih. Ya, jangan pernah kita membuat konten yang harusnya konten itu selesai dalam 2 menit, 3 menit, kita paksakan membuat kontennya dari 8 menit. Hanya gara-gara mid-roll. Hasilnya juga akan zonk. Kenapa? Karena bukan hanya durasinya saja,
Tapi ada penilaian lain dari sisi pengiklannya. Bagaimana retensi di video itu, bagaimana jam tayang di video itu, dan apa topiknya. Jangan kita udah tahu nih konten ceplok telur misalnya cuma selesai 2 menit, kita panjang-panjangin nih 8 menit. Sama aja, penonton itu tahu mana konten yang daging, mana konten yang bertele-tele. Alhasil itu akan mempengaruhi ke performa video kita. Jadi kalau performanya jelek, ya iklan akan lebih sedikit tampil di video kita. Makanya iklan di sini akan tampil itu berdasarkan performa videonya. Apalagi kalau performa video kita bagus, ditambah lagi durasinya lebih dari 8 menit. Boom. Disitulah pendapatan akan melesat dengan cepat. Ya, jadi di sini untuk iklan mid-roll-nya itu bisa kita checklist. Kemudian di sini kita bisa tinjau penempatan. Nah, kita klik. Nah, di sini untuk otomatisnya aja, YouTube itu cuma ngasih saya 2 iklan. Nih, bisa diperhatikan ya. Yang ini, yang kotak ini, kecil itu iklannya. Jadi kalau kita klik di sini, mana ya nih? Kita bisa geser ini. Nah, ini. Nah, dia akan muncul iklan. Nah, muncul iklan ini yang otomatis ya, otomatis bawaan dari YouTube-nya. YouTube ngasih cuma 2 iklan. Berarti kan di bagian depan, saya tidak dikasih iklan nih sama YouTube gitu kan. Nah, ini bisa kita tambahkan kalau kita pakai mid-roll tadi, kita aktifin. Cara tambahin gimana? Ini kita geser dulu. Kita geser misal ke awal. Setelah itu nanti ada tombol sisipkan slot iklan, kita klik. Udah deh, dia masuk di bagian awal. Kemudian di sini kita coba lanjut. Ini belum tentu disetujuin ya, walaupun kita letakkan secara manual, itu belum tentu disetujuin sama YouTube. Kita klik lanjut. Kemudian kita simpan, jangan lupa simpan. Setelah kita simpan, kemudian nanti kita refresh halamannya. Coba di refresh halamannya. Kita cek kembali. Ya, kita cek kembali apakah disetujui atau tidak. Kita klik lagi tinjau penempatan. Kemudian geser ke bawah, ternyata disetujui. Ya. Ternyata disetujui, ada 3 jadinya kan, dan kita bisa menambahkan di tengah ini lagi. Misalnya kita tambahkan tengah, apakah disetujui? Coba kita cek ya. Kita tambahkan lagi di tengah. Nah, seperti ini. Total ada 4 nih ya. Kita lanjut coba. Kemudian kita simpan. Jadi total ada 4 ya, udah kita tambahkan. Apakah disetujui atau tidak? Dia kalau nggak disetujuin, itu nanti hasilnya akan merah. Dan itu percuma, harus kita hapus juga. Nah, ini udah saya refresh. Nah, ini, ada muncul kan notifikasi. Pertimbangan untuk memindahkan beberapa slot iklan, kata dia. Berarti nggak disetujuin tuh yang keempat tadi. Kita tinggal klik tinjau penempatan. Tuh, warna merah kan? Nah, kalau warna merah gini, artinya gimana? Ya berarti nggak diizinkan kita menempatkan di bagian sini, kita bisa geser ke bagian lain. Tapi kalau sekiranya, kalau menurut saya, ya jangan terlalu rapat banget gitu kan. Jadi kalau kira-kira dia ngasih 2, ya kita cuma tambahin 1 atau 2 aja udah cukup gitu. Nah, jadi yang ini saya hapus. Cara ngapusnya ini ada logo ya, hapus. Udah, sisa 3. Ini yang udah 3 disetujuin YouTube, jadi yang 2 ini tadi bawaan YouTube yang ngasih, yang 1 ini kita nambahin manual gitu. Nah, itu enaknya kalau konten kita lebih dari 8 menit. Kita bisa menambahkan iklan lebih banyak. Tapi apa yang kita tambahkan harus dicek lagi. Barangkali itu ada beberapa iklan yang nggak disetujuin sama si YouTube-nya. Kita klik lanjut. Jadi saya pakai 3 aja. Simpan. Oke, kemudian kita coba refresh. Apakah masih ada notifikasinya? Oke, nah tidak ada ya. Tidak ada notifikasi di sini. Artinya yang 3 tadi sudah disetujuin sama YouTube. Kita lanjutkan ya. Di sini yang kedua adalah setelah kita buat durasi yang lebih 8 menit, itu dampaknya secara nyata itu pasti akan berdampak ke waktu tonton atau jam tayang yang lebih banyak. Jadi kalau kita membuat konten misalnya di atas 8 menit, 11 atau 12 gitu ya, dibandingkan kita membuat konten yang hanya 2 menit, 3 menit, itu artinya waktu tonton yang kita dapatkan akan berbeda. Ya, semakin panjang durasi, itu akan semakin besar waktu tonton yang kita dapatkan. Tapi ini balik lagi ke topik apa yang kita bahas kan. Kalau konten masak ya mungkin hanya sekitar 2 menit, 3 menit udah kelar gitu kan. Jadi bagaimana konten masak itu bisa 8 menit misalnya gitu ya. Ya kita bahas topik yang sekiranya prosesnya agak panjang. Ya misalnya buat apa? Buat rendang misalnya gitu kan, panjang kan durasinya, bisa memakan waktu lebih panjang gitu. Intinya ya durasi panjang tetap kita iringin dengan niat membuatnya. Jadi jangan ngasal gitu ya. Nah, setelah itu, di samping jam tayang juga akan lebih banyak, durasi tonton rata-rata itu akan lebih tinggi kalau kita membuat konten yang lebih panjang. Setelah itu, apalagi yang saya lakukan, saya selalu pakai fitur A/B test. Fitur A/B test ini fitur yang thumbnail dan juga ini ya, fitur thumbnail dan juga judul. Nah, saya buka salah satu videonya, video yang tadi aja deh. Ini video yang misalnya yang mana ya? Ini deh. Ya yang tadi kita buka lagi. Kita coba cek di sini. Nah, di sini ada lihat laporan pengujian. Jadi kalau teman-teman belum coba, nanti di menu detail itu ada diuji ya, ada pengujian di situ. Tinggal klik. Kalau ini kan saya udah selesai.
Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, sebenarnya di balik layar, saya itu menggunakan thumbnail yang sama. Ya, saya gunakan thumbnail yang sama dari 3 ini pengujian, tapi judul yang berbeda. Contoh, judul yang pertama, saya pakai judul AdSense dinonaktifkan permanen. Judul kedua, saya pakai penyebab channel dismonetisasi. Judul ketiga, saya pakai aturan baru. Setiap judul ini, YouTube itu akan menyesuaikan mana judul yang paling tepat sasaran. Judul yang paling cocok untuk audiens. Jadi sekarang itu nggak perlu bingung lagi, ini judul saya udah menarik apa belum ya? Cukup kasih 3 judul, tes pakai fitur ini. Udah, habis itu biarkan YouTube yang menilai mana yang lebih bagus. Makanya di sini sudah terlihat, ternyata judul saya ini yang AdSense dinonaktifkan permanen menjadi pemenang. Ada sekitar 35%. Jadi menjadi pemenang. Artinya judul inilah yang paling banyak menghasilkan klik dari penonton-penonton saya. Makanya teman-teman kalau dapat video saya yang hari ini video saya yang hari ini, itu beda-beda tuh setiap HP. Nanti teman-teman bisa dapat judul saya yang pertama, nanti buka HP lagi yang lain, bisa dapat judul saya yang kedua, ya begitu seterusnya. Jadi selalu diceng-ceng sama YouTube, mana yang lebih cocok berdasarkan histori penontonnya. Oke, itu fitur yang A/B test ya. Kemudian selanjutnya yang saya lakukan adalah menyematkan produk afiliasi. Jadi ini kan fitur dari YouTube-nya, YouTube Shopping gitu ya. Nah, saya selalu menyematkan produk yang saya gunakan. Makanya teman-teman kalau mau samaan dengan saya, misalnya busa peredam, lampu lighting ya, topi, jam tangan saya, mic, tirai, baju ya, itu produknya udah saya sematkan di pojok kiri bawah. Biasanya akan muncul juga tuh, bisa teman-teman klik gitu kan. Nah, itu selalu saya sematkan di video-video saya. Makanya kalau kita lihat di video ini, video baru kemarin nih, kalau kita geser ke bawah, saya ada 18 produk yang saya beri tag ya. Jadi ada 18 produk. Ya meskipun produk ini belum tentu dibeli kan, tapi entah mengapa saya menilai ini sangat berhubungan sama pendapatan. Jadi kalau kita sematkan produk afiliasi ini, itu ada dampaknya juga ke pendapatan kita gitu ya. Ada banyak video yang saya sematkan pakai produk afiliasi, itu peningkatannya luar biasa ya. Peningkatan untuk pendapatannya lumayan gitu. Sampai yang kemarin itu kan 7.000 dapat 250.000 gitu. Yang saya lakukan untuk menyematkan produk ini, itu saya sematkan secara manual ya. Jadi kita klik tanda pensil di sini. Kemudian kita berikutnya. Jadi kalau begini, udah kita tambahkan nih produknya. Saya itu cantumkan dia itu pakai stempel waktu. Jadi klik berikutnya. Nah di sini. Nah ini ada stempel waktunya. Jadi itu sampai ke belakang. Ya. Tergantung produk apa yang saya gunakan. Jadi saya pakai stempel waktu yang manual. Jadi dia muncul di sini, di detik ini muncul ya kan? Nih kelihatan nih. Muncul di sini, kemudian nanti di sini muncul lagi, di sini muncul lagi gitu. Jadi tinggal kita tambahkan. Gitu. Cara menambahkannya begini. Ini tinggal hapus ya. Misal saya hapus nih satu. Saya hapus. Nah kemudian kita cari kursornya. Nah ini letakkan dia di paling akhir, paling belakang gini. Kalau dia nggak mau berarti itu masih berdempetan. Coba dikasih jarak sedikit ya. Misal seperti ini. Kemudian kita tambahkan. Nah, produk tadi kan udah kita tambahkan, dia udah masuk otomatis di bagian ini. Kita cari ini produknya yang belum kita tambahkan. Nah, ini tanda plusnya masih bisa ditekan, berarti dia bisa tambahkan. Kita klik nih, tambahkan. Tuh, masuk dia kan, paling kanan ini. Nah, udah. Setelah udah masuk semua, kita tinggal selesai. Dia akan tersimpan. Di sini ada tombol simpan di pojok kanan ya, jangan lupa simpan. Saya akan menggunakan cara itu ya, jadi nggak asal otomatis untuk sematkan produk, tapi saya untuk penyematan produknya, itu saya menggunakan yang stempel waktu. Gimana nih pendapat teman-teman tentang video saya hari ini? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa video ini di-share ke teman-teman lain. Boleh di-share ke Facebook, boleh di-share ke tab komunitas. Silahkan ya, saya mengizinkan. Karena biar orang di luar sana juga tahu tentang pendapatan atau RPM dan GPM dalam sebuah video. Tapi kalau sekiranya teman-teman itu butuh konsultasi privat secara intens bersama saya berdua gitu ya selama 1 jam, saya itu ada jasanya. Nah, gimana cara join jasa saya? Caranya teman-teman buka dulu channel Zona Tutorial. Kalau udah dibuka halamannya, nanti kalau pakai HP itu klik tombol baca selengkapnya atau tulisan di bawah nama channel ini. Klik baca selengkapnya. Nanti kan kebuka tuh deskripsi channel saya. Nah, silakan dibaca dulu nih curhatan saya di deskripsi channel. Kalau udah dibaca, coba geser ke bawah sedikit. Ya, geser ke bawah. Nanti di sini ada beberapa link yang udah saya sematkan. Jadi tulisan-tulisan biru ini bisa teman-teman klik kalau mau tahu infonya lebih lengkap. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Saya nggak yakin juga sih masih ada yang nonton sampai akhir ini. Ya, yang penting terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.